dan setidaknya ikut susah ketika ngelihat orang lain susah. Itu orang baik itu. Kalau kita sudah bisa begitu, Pak, kita bercermin di kaca yang lebar. Saya senang kalau tetangga senang. Ikut berbelasungkawa ketika tetangga menderita. Itu orang baik. Tapi kalau dibalik, tetangga senang kayak, jangan-jangan nuyul tuh orang. Pikirannya ke sono, udah mulai suudzon. Orang senang kita susah, orang susah kita tepuk tangan. Maka itu bukan ciri orang baik. Jadi penting sekali yang namanya manajemen kolbu. Orang baik itu bukan karena pecinya, bukan karena imamahnya, bukan karena pakaiannya, bukan karena jubahnya, bahkan mohon maaf, bukan karena janggutnya. Tapi orang baik itu ada pada manajemen kolbunya. Rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya. Tapi kalau sudah dengki, ini yang bahaya sekali. Satu. Nah, yang paling menakutkan lagi, Pak, sudah al-hasadu wal baghdha. Nambah yang kedua, kebencian yang melahirkan permusuhan. Karena kalau sudah membenci, itu penyakit yang berbahaya. Saya pernah mengatakan begini, marah boleh, benci jangan. Loh, maksudnya apa itu? Kalau marah itu letupan emosi, sesaat saja. Tapi kalau benci, itu penyakit hati. Itu bahaya itu. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu-ibu suka ngambek nggak ya? Hobi malahan ya. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kalau ngambek itu emosi, apalagi lagi Bu, PMS istilahnya ya. Gampang ngambeknya, gampang tersinggungnya, itu wajar, kondisi emosi. Tapi benci jangan, karena benci itu penyakit hati. Hati-hati sekali, karena yang merusak itu adalah kebencian. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, iri dan benci itu muncul gara-gara faktor cinta wanita biasanya, Pak. Ngesir sama cewek, diambil orang. Rasanya sebel banget itu. Itu karena cinta. Atau karena harta, persaingan bisnis, ekonomi. Dan yang paling banyak merusak umat Nabi Muhammad, kedengkian dan kebencian karena faktor politik, kekuasaan. Hati-hati betul. Maka di bulan suci Ramadan ini saya mengajak, yuk kita belajar membersihkan hati kita. Jangan hanya gara-gara beda afiliasi politik, kita punya alasan untuk membenci. Sudah dosa kita ini. Saya pernah kasih contoh ya Pak. Saya sama istri saya itu, milih presiden aja beda. Saya sama istri saya. Beda. Kalau saya benci dia, selesai. Urusan rumah tangga kelar, Pak. Begitu keluar dari TPS, saya tanya sama istri saya, "Ndah, kamu milih siapa?" 02 lah. Prabowo pilihannya, Pak. Abi, Jokowi, kata saya. Apa saya marah? Bagus kamu, kata saya. Berani beda dengan suami. Dan saya nggak marah. Tapi ada di tengah masyarakat kita, Pak, hanya gara-gara milih 01, milih 02, di grup RT ribut. Di grup masjid berantem. Nauzubillah. Ini kan cuma urusan politik. Mengapa kita sampai segitunya saling membenci satu sama lainnya? Nah, ini harus hati-hati sekali. Dan umat Islam itu kelemahannya justru di situ. Saya ingin masuk ke kejadian yang sangat memilukan hari ini, Pak. Apa sih yang di demo itu? Yang namanya orang demo itu sementara ikhlas dia. Bagus. Namanya adik-adik mahasiswa kita support. Namanya mahasiswa ya Pak. Hanya saja dari sekian persen, katakanlah 99% orang berangkat demo itu ikhlas. Tapi ada 1%-nya orang yang memang tugasnya sebagai provokator. Menciptakan chaos, kerusuhan, dan kekacauan. Itu yang harus kita waspadai sebetulnya. Makanya kalau masuk ke hukum Islam, demo itu haram hukumnya. Kalau ngikut ke hukum Islam. Tapi kalau dalam negara demokrasi ya boleh-boleh saja. Mengapa sedemikian rupa? Sampai ada kejadian hari ini ya Pak. Terserah orang nggak suka sama orangnya, Ade Armando itu.
Cuman begitu saya lihat di TikTok ya Pak, babak belur dia. Sampai ditelanjangi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menurut saya ini bulan Ramadan loh. Kok dikotori sampai sedemikian rupa. Itu demo apa-apaan itu namanya. Ada apa dengan bangsa ini? Oke, saya ingin ambil contoh. Mengapa demo itu berbahaya? Utsman bin Affan jadi khalifah itu 12 tahun, Pak. 12 tahun. Makanya saya orang yang berpendapat, pernah saya sampaikan kan? Berkuasa itu nggak boleh lebih dari 10 tahun. Nggak bagus. 2 periode lah. Karena Nabi itu, Pak, jadi presiden di Madinah cuma 10 tahun. Itu Nabi itu. Diganti Abu Bakar, sebentar. Diganti Abu Bakar 2 tahun. Diganti Umar 10 tahun juga, 2 periode. Ganti Utsman, inilah masalahnya. Lebih dari 10 tahun. Makanya jangan lebih-lebih, jangan banyak-banyak. Udahlah 2 periode saja betul itu. Dan saya apresiasi. Beberapa hari kemarin Presiden Jokowi sudah menetapkan saya tidak akan ke periode ketiga. Pokoknya 2024 pokoknya ada pemilihan. Sudah dinyatakan dan itu melanggar undang-undang kalau sampai diperpanjang. Kita apresiasi yang sedemikian rupa karena nggak boleh kayak Pak Harto itu. Mengapa berbahaya? Karena 32 tahun. Berapa periode itu? 6 periode lebih, 7 periode ya. Pak Soekarno itu mengapa bahaya? Karena ditetapkan presiden seumur hidup. Itu berbahaya. Nggak bagus, nggak sehat. Nah, ganti Utsman 12 tahun, 10 tahun normal. 2 tahun sisanya muncul masalah. Terjadi demo besar-besaran. Yang demo bukan mahasiswa tadi ya Pak. Demonya sahabat Nabi. Nah, inilah masalahnya. Utsman mengakomodir keinginan pendemo. Mengakomodir, pendemo sudah damai. Pulang ke Mesir. Kan rata-rata dari Mesir pendemonya itu. Di Madinah. Itulah provokator. Muncul provokatornya Pak. Balik lagi ke Madinah lagi. Orang manjat dinding rumahnya Utsman. Khalifah Utsman sedang sholat tahajud. Sedang sholat tahajud. Orang sudah penuh sesak di kamarnya. Habis sholat tahajud beliau membaca Quran. Itulah namanya provokator, Pak. Yang lain ikhlas. Provokator yang manasin. Ditusuk ulu hatinya Khalifah Utsman. Bisa apa sih Pak orang umur 79 tahun? 80 tahun loh umur Khalifah Utsman itu. Ditusuk dadanya, muncrat darahnya, membasahi Al-Quran yang sedang dibacanya. Yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy, tapi yang membunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri. Itulah bahayanya demonstrasi. Yang lain ikhlas, tapi ada yang mempolitisirnya. Nggak lama kemudian dibaiat Imam Ali jadi khalifah, jadi demo besar-besaran di Basrah. Ini kan sejarah bisa diulang, bisa dibaca ulang. Ini kalau cuman kata saya bisa bohong. Makanya Bapak Ibu baca sejarah tentang sejarah kelam demonstrasi. Apa manfaatnya? Apa negatifnya? Di Basrah yang demo siapa? Yang demo itu pemimpinnya Ummul Mukminin Aisyah, Pak, radhiyallahu anha. Yang di demo siapa? Presiden Khalifah Ali bin Abi Thalib yang di demo. Demo awalnya tuh damai, nggak ada water cannon, nggak ada apa-apa gitu Pak. Belum ada polisi zaman itu. Muncul provokator. Provokatornya siapa? Jalabah. Jalabah ini orang Khawarij. Orang Khawarij itu apa Pak? Kelompok Islam radikal. Orang Khawarij itu begitu. Yang lain kafir semua. Yang benar dia sendiri. Yang lain bid'ah semua. Yang sunnah dia sendiri. Yang akidahnya lurus dia semua, yang lain dia saja, yang lain salah semua. Ini Jalabah. Di panahnya gubernur Basrah, pas di jantung, kemudian meninggal dunia. Karena kejadian itu chaos akhirnya. Terjadi perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 15.000 dari kubu demonstran, Aisyah ummul mukminin. 3.000-nya dari kubu pemerintah. Ini perang saudara. Perang antar sesama umat muslim gara-gara demonstrasi. Tadinya mereka ikhlas. Ada tuntutan, tapi dipolitisir oleh aktor-aktor tertentu. Makanya Nabi memberikan ancaman. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba.
Jadi karena ini